Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bermuajah, alhamdulillah, dalam kondisi sehat walafiat. Baru saja kita melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kedua, insya Allah kita dalam 80 hari lagi ya, sekitar 80 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, ya, seperti yang hari ini kita rasakan, sampai kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Baik, sambil menunggu waktu Isya, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah maliyah. Pertemuan sebelumnya atau bulan yang lalu kita sudah membahas tentang al-qard. Enggak, nanti bisa disampaikan. Al-qard itu adalah pinjaman. Ya, kita bagi menjadi 2 sesi saja supaya lebih cepat, ya. Jadi untuk mengulang, mereview kembali apa yang sudah disampaikan kemarin, bahwa pinjaman itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ini dalam dua ayat Al-Qur'an saja sudah disebutkan, ya, berkaitan dengan qard, ya. Jadi dalam dalil Al-Qur'an ada, dan dalam hadis Rasulullah SAW juga ada. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah meminjam, ya. Nanti kalau mau dilihat di dalam slide-nya itu halaman 12 nanti ada, ya. Rasulullah SAW pernah meminjam 30 sak gandum daripada Abu Syam, seorang Yahudi. Ketika itu Rasulullah dalam kondisi yang kesusahan. Makanya nanti, ya, konsep al-qard, konsep pinjaman dalam Islam itu bukan dalam rangka, ya, meningkatkan atau mencapai kesejahteraan, bukan. Apalagi meminjam untuk kebutuhan tahsiniyat atau tersier. Makanya kemarin kita sudah bahas, ya, akad qard itu tidak untuk kebutuhan tahsiniyat atau yang disebut dengan lifestyle. Masyarakat kita sekarang udah kebalik, benar nggak? Ya, ada temannya baru beli gadget, pengen, ya, padahal gadget yang udah ada sebelumnya masih bagus, bisa dipakai. Ada tetangga kita beli motor baru, wah, kayaknya kepingin nih beli lagi, padahal motor yang ada masih bisa, masih bagus. Nah, ini kebalik nih. Kadang-kadang malah, ya, nanti akan kita bahas di akhir, ya, yang namanya pinjaman online. Sebetulnya kita nggak perlu, ya, tapi karena ada promo, ya, ntar 12, ntar 10, 11, waduh, ya, promonya itu menggiurkan. Seolah-olah kita sebetulnya nggak perlu, tapi jadi pengen ngebeli. Apalagi bayarnya nggak perlu cash, pakai letter, ada yang kayak gitu, ya. Nah, ini yang pengen kita,
ya ketahui sebetulnya al-qard atau pinjaman dalam Islam itu bagaimana sih konsepnya. Nah, ini sudah kita bahas, ya. Sekurang-kurangnya udah kita bahas separoh bahwa pinjaman hanya untuk kebutuhan pokok. Nah, pokok betul. Ya, pinjaman hanya dalam bentuk pokok atau dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat, maka bukan hanya boleh, ya, bukan hanya boleh dia meminjam, tetapi orang yang ada di sampingnya, tetangganya misalnya, itu juga harus membantu. Hadisnya ada tuh. Kalau kita mengetahui tetangga kita nggak bisa ya makan, kelaparan, kita kebanyakan makanan di rumah, dan kita nggak merasa peduli dengan saudara kita, tetangga kita, zalim itu jatuhnya. Lain kalau ini kita nggak tahu. Ini kita tahu anaknya nangis, jerit-jerit, nggak bisa makan misalnya, ya. Maka kalau kita nggak bantu dia, berdosa kita itu. Apalagi kalau dia meminjam kepada kita. Tok 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 malam-malam di tengah malam. Assalamualaikum, salam. Ya, nih ada apa nih ya? Akhirnya pas dibuka lah tetangga nih. Mohon maaf Pak mengganggu nih. Saya mau bawa anak ke dokter. Takut Pak, nggak punya duit. Boleh nggak minjem duit dulu misalnya? Yang begini kudu dibantu. Jadi yang begini boleh meminjam dalam keadaan darurat yang pokok-pokok. Ya berarti kalau yang pokok-pokok kalau dalam bahasa ekonomi kan dalam kebutuhan primer, betul ya? Primer. Ya, jangan sampai orang nggak bisa makan, jangan sampai orang nggak bisa pakai baju, jangan sampai orang nggak bisa tidur atau nggak punya tempat tinggal. Paling nggak sandang, pangan, papan dia harus terpenuhi, walaupun kurang. Ini konsep dalam Islam. Pinjam boleh, tapi dalam keadaan darurat. Untuk memenuhi kebutuhan pokok boleh. Sebaliknya, akad qard tidak untuk kebutuhan tahsiniyah atau lifestyle, tidak boleh. Ya, kebalik. Kalau untuk kebutuhan yang lifestyle, boleh nggak Ustadz? Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya gadget mahalan dikit, boleh. Tapi jangan pakai qard akadnya. Pakai apa? Cash. Wah, cash. Kalau kita mampu, beli cash. Kalau nggak mampu, jangan. Biarin dulu. Cukup yang ada-ada. Kadang-kadang anak-anak sekarang nih, anak-anak kuliah, malu kadang-kadang. Pak, saya malu ke kampus, ngapa? Bojot, handphonenya bojot. Tahu bojot? Handphonenya jadul. Udah pecah-pecah, Pak. Malu saya. Kadang-kadang nggak mau kuliah, ngambek, nggak punya laptop. Atau laptopnya tebal banget nih. Ya. Yang kayak dulu. Sekarang pada tipis-tipis banget. Masih bisa dipakai, nggak apa-apa, biarin dulu. Ya, usaha ente, ayo, bisa nggak? Jangan disupport mulu sama babanya misalnya. Nah, itu dia. Jangan dimudahkan untuk membeli sesuatu kebutuhan yang lifestyle dengan cara qard atau hutang. Itu dia. Jadi boleh nggak al-qard? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi hanya untuk kebutuhan darurat. Konsepnya qard dalam Al-Quran, ya, yang tadi disebutkan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Itu adalah konsep meminjam karena untuk menolong. Ta'awun, takaful, menolong, menanggung. Sehingga konsep al-qard itu nggak boleh adanya tambahan. Pinjam tadi misalnya 1 juta, yang tadi contoh yang tadi nih, Pak, mohon maaf Pak, saya mau bawa anak nih. Saya belum gajian Pak, ntar bulan ya, masih tanggal 8 lagi nih. Ya, masih panjang bener ini. Ntar akhir bulan saya kembaliin dah Pak. 1 juta dulu Pak, pinjam Pak 1 juta. Kita lihat anaknya udah kesian, ya kan? Istrinya udah kesian, udah nih bawa. Ya, akadnya tadi dia bilang akhir bulan mau dikembaliin, nggak boleh ditambahin. Ntar waktu balikin ntar 10% ya. Waduh, ini bukan tolong menolong namanya. Ya, ini ada di dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayatnya beruruntutan tuh. Ya,
274, 275, 277, 276, 78, 279. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan apa-apa yang kalian berikan dari harta riba. Tadi contohnya tadi tuh. Saya berikan kepada orang yang membutuhkan ini uang 1 juta ya dengan maksud ya memberikan dan menambah 10% tadi ya. Ya, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas, supaya harta saya bertambah. Kata Allah, fala yarbu indallah. Ya, kata Allah nggak bakalan bertambah harta ente di sisi Allah, nggak bakalan bertambah. Fala yarbu indallah. Kalau Allah yang mengatakan fala yarbu indallah, mau dikata dia waktu ngebalikin 1.100.000, 1.500.000, ya kan? Memang nominalnya tambah, nominalnya nambah. Tapi kalau Allah nggak belikan keberkahan, nambah gak tuh? Susah, yang ada nambah duitnya. Nggak lama habis itu kakinya keseleo, ya kakinya kenapa-napa. Misalnya gitu ya, baru jalan, baru aja terima duit nih. Mau pakai sendal, bertak, ya patah kakinya. Ya habis tuh duit. Nggak jadi. Megang doang, numpang lewat. Ya ngalir begitu duitnya. Kenapa? Allah yang janjiin. Fala yarbuin Allah, nggak bakalan bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah. Dan apa-apa ya, zakat di sini bukan artinya zakat ya tunggal ya, di sini bisa infak sedekah juga. Ya, wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah. Dan apa yang kalian berikan kepada orang ya dengan cara donasi sosial tadi ya, wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun. Ya, apa-apa yang kita berikan kepada orang ya dengan mengharap wajahnya Allah, dengan mengharap ridhonya Allah, faulaika humul mudha'ifun. Itu yang diberikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Seolah-olah kalau kita bayarin nih 1 juta tadi ya, itu pakai dulu dah ya. Akadnya misalnya begitu ya. Atau misalnya kita nih dari masjid ngotakin gitu ya ke depan. Dari 100.000 ya kita kotakin berapa? 50.000 misalnya, 50.000. Berkurang duit. Matematika kita berkurang. Tapi sesungguhnya keberkahannya bertambah, berlipat-lipat tergantung daripada niat orang yang ya, memberikan itu. Ya. Jadi perlu dipahami bahwa ketika kita memberikan pinjaman kepada orang, itu akadnya adalah tolong menolong. Enggak boleh ada tambahan. Makanya saya mengatakan berkali-kali nih, kalau dalam seminar gitu ya khawatir ada orang, bukan orang dah, lembaga sekarang. Lembaganya itu betul-betul bisnisnya adalah simpan pinjam. Ada nggak? Banyak Pak. Banyak itu. Justru itu. Simpan pinjam dengan tambahan. Ini benar-benar nih. Ya mau mendapatkan sebaliknya nih. Maksudnya bisa jadi apa yang dia harapkan tambahan-tambahan itu sebetulnya itu adalah ya tambahan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai kita punya juga di kepikiran saya mau bikin misalnya bisnis simpan pinjam. Ya, jangan. Kalau mau pakai bisnis jangan bikin simpan pinjam akadnya. Ustaz, saya penyaluran Ustaz. Iya, tapi jangan pakai akad simpan pinjam. Misalnya lembaga keuangan, misalnya bank, ya BMT segala macam, sekarang ada nggak akadnya simpan pinjam? Ada. Kalau akadnya simpan pinjam, jangan pakai tambahan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Pinjaman yang baik itu artinya di sini pinjaman lunak. Ya, kalau dikasih ya 1 juta, maka dibalikinnya 1 juta. Maksudnya begitu. Jangan ada tambahannya. Kalau ada tambahannya, jangan pakai akad qard, tapi pakai akad jual beli, akad kerjasama. Misalnya lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini kan emang lembaga penengah, betul ya? Lembaga intermediari antara yang surplus unit, yang punya duit, orang yang nabung, yang punya tabungan, yang punya deposito, yang punya giro, tuh, yang punya tabungan dengan orang yang kredit, kan gitu ya, yang nggak punya tabungan, yang perlu
beli rumah, yang perlu beli motor, yang perlu modal, bener nggak? Ya nggak? Maka kalau misalnya dia pengen dapat keuntungan, nih saya kasih pinjam ente 100 juta buat beli mobil, jangan kasih pinjam, bukan. Tapi pakai akad jual beli. Kan pernah kita bahas jual beli murabahah. Ada yang masih ingat ya jual beli murabahah? Jual beli murabahah itu adalah jual beli ya yang di apa namanya? Jual beli yang melibatkan pihak ketiga. Contohnya tadi, dia pengen mendapatkan mobil, dia nggak punya duit. Mau datang ke dealer, datang doang, ngeliat-ngeliat doang, nggak jadi-jadi nih kalau begitu. Ngeliat doang, nggak jadi-jadi. Akhirnya ngapa? Akhirnya pakai pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah misalnya lembaga keuangan. Kata jadi, nih, Anda mau beli mobil yang ini, bisa nggak ente talangin dulu, beliin dulu, bener nggak? Lembaga keuangannya beliin mobil di dealer harganya 100 juta. Kemudian sekarang ya mobil itu milik siapa? Milik lembaga keuangan. Sekarang lembaga keuangan mau jualin ke dia, boleh nggak? 110 juta, tambahin 10 juta, boleh nggak? Lah boleh, pakai akad itu. Seolah-olah sama, seolah-olah. Iya, saya kan nyicilnya ke bank juga. Tapi akadnya bukan minjem dia itu. Akadnya adalah jual beli. Ya, begitu juga ini kalau yang jual beli rumah sama kayak gitu. Saya nggak punya duit di 1 miliar, gimana nih? Saya datang ke developer ngeliat-ngeliat doang nggak jadi beli-beli, ya kan? Saya mau minta bantuan nih ke siapa nih? Ke Ustadz siapa yang banyak duit misalnya di sini, ya? Tolong ya beliin dulu tuh rumah 1 miliar, iya, ya. Insya Allah Anda jual ke ente 1 miliar tambah 100 juta, misalnya gitu ya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Jadi dibeliin terlebih dahulu kemudian dijual dengan harga markup. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya jual beli murabahah. Akadnya seperti itu akadnya. Ya, nanti terkait nanti apa namanya? Pembayarannya ya mau setahun, 2 tahun, 3 tahun itu terpulang kepada ya orang yang ya berakad tadi, yang membeli rumah dan yang ngebeliin rumah. Yang developer udah selesai. Itu ya. Kalau akad yang lain misalnya kerjasama, kadang-kadang ada orang yang perlu tambahan modal misalnya dan seterusnya. Nih ya saya berikan pinjaman, jangan pakai pinjaman. Kalau pinjaman pengen ada tambahan, maka ini bukan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pinjaman harus kita pahami adalah untuk saling membantu. Itu dulu yang penting. Kalau kata-kata ada pinjam, kalau pengen minjem, berarti dia lagi perlu dan harus dibantu. Kalau bahkan ya, dalam Al-Quran disebutkan tadi, wa in kana dzu usrah, kalau dia lagi nggak bisa ngebalikin tuh duit, yang tadi misalnya nih, contoh yang tadi, yang tengah malam datang, akhir bulan ya, udah akhir bulan nih tetangganya udah khawatir aja nih tagih-tagihin mulu kan, akhirnya ketemu, ya mau akhir bulan. Temuin aja, ya. Assalamualaikum, salam Pak, mohon maaf Pak. Ya, harusnya akhir bulan ini Pak, harusnya nih 1 juta nih saya balikin nih Pak. Anak saya belum sembuh Pak. Ini bener-bener Pak. Ya, bagaimana dan nih kita nih. Nah, orang yang memahami bukan aji mumpung tuh. Ada nggak orang yang ketika dia nggak bisa bayar nih aji mumpung nih, apa yang kita mau ambil nih? Ada nggak begitu? Ada, nggak boleh. Man farajal muslim kurbatan minad dunya, siapa seorang muslim yang memberikan kemudahan atau menghilangkan kesukaran seorang muslim lainnya di dunia, maka Allah nanti yang akan ganti kesusahan dia waktu di akhirat. Diingetin tuh, diingetin. Ini sabda Rasulullah, sahih. Jadi ada orang lagi susah-susahnya, kita tolongin, wah luar biasa tuh. Apalagi ikhlas dari hati gitu ya, udah nggak pakai dilihat-lihat orang dah, pokoknya ya udah, misalnya gitu ya, luar biasa. Ini yang diharapin. Wa in kana dzu usra fanaziratun ila maisarah. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ada dalam kesulitan orang yang nggak bisa bayar, maka fanaziratun ila maisarah. Kasih tempo waktu, ya, sebulan lagi, ya. Jangan sampai disusahi.
Bahkan jangan sampai diambil asetnya. Kadang-kadang ada yang diambil asetnya. Intinya nggak ada TV, yang ambil TV. Ya, nggak bisa, ini lagi mau motor. Ya, Pak, saya nggak ada motor, saya jalan kaki, tawar, Pak. Waduh, kasihan banget. Sampai akhirnya habis tuh rumahnya kadang-kadang. Jadi ada yang begitu nih ya. Utangin misalnya 10 juta, bayar sampai 50 juta karena bunga berbunga. Ada nggak yang gitu? Ada. Nah, ini bukan prinsip syariah. Nggak boleh. Ya, jadi konsepnya pinjaman harus ingat ya, adalah untuk membantu. Nggak boleh yang namanya menambah. Ustaz, ketika dia ngebalikin, dia nambahin kepada saya, Ustaz. Ya boleh kalau dia nambahin. Kalau tidak diakadkan di awal, itu boleh-boleh saja. Ya. Baik, memberikan waktu tambahan jika kesulitan tadi sudah. Akad qard tidak untuk yang tahsilat sudah. Tapi ini yang lalu yang kita bahas. Next, boleh? Rukunnya ya, rukun gampang ya. Ada yang memberikan pinjaman, ada yang menerima pinjaman, ada barangnya, ada ijab kabulnya, ada hutangnya, ada harganya. Next, hukum pencatatan dalam Al-Qard. Nah, ya. Ini tambahan saja. Ketika kita bertransaksi ya dengan cara tempo ya, dalam surat Al-Baqarah 282, ini ayat yang paling panjang nih ya, satu halaman penuh nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Maka ulama berpendapat ya, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah pencatatan. Jadi kalau ada orang yang ya berhutang, gadai, pokoknya ada apapun yang berkaitan dengan jangka waktu, jual beli tempo, yang tadi jual beli murabahah dan seterusnya, maka sesungguhnya sebaiknya dicatat, disaksikan dengan pihak-pihak, gitu ya. Nah, ini supaya apa kira-kira? Supaya apa? Kalau satu pihak ya terjadi sesuatu, betul ya? Ya meninggal, misalnya gitu ya, atau ya hilang misalnya, sehingga tidak dapat temukan, maka ya ini adalah satu bukti yang bisa diklaim nanti kepada ahli warisnya. Ya harus. Kadang-kadang orang ya udah nggak usah kayak gitu-gituan, nggak usah. Iya, karena dia teman, ya nggak. Kemudian dua-duanya sudah sepuh, tua, lupa gitu ya. Tahu nih dulu rumah gimana gimana nih? Dulu punya utang gimana nagihnya? Nah, kalau nggak ada bukti, dia bisa berantem ntar itu urusannya. Karena ini berkaitan dengan al-mal. Baik, next. Nah, kalau pembayaran hutang ditunda, tadi kan contohnya ditunda karena dia tidak bisa mampu membayar. Saya, mohon maaf Pak, ya saya belum bisa bayar Pak. Kalau Bapak berkenan memberikan saya tambahan waktu, iya dah tambahin dah waktunya sebulan lagi misalnya. Maka ini yang dianjurkan, yang disunnahkan, memberikan ya orang lain fanaziratun ilai maisarah, waktu yang luang. Tetapi bagi orang yang ini juga banyak nih masalahnya nih, dia nggak mau bayar, tapi dia mampu, ada nggak begitu modelnya? Nah banyak. Ya dilihat tetangganya, wah dia anaknya udah sembuh misalnya nih, anaknya udah sembuh ya, belum lama, wah motor baru ini misalnya, ya motornya baru, utang belum dibayar, gimana kira-kira perasaannya? Nah, gimana? Senang ya dengan kebahagiaan orang lain, nyesek tapi kagak bayar utangnya. Ini nggak boleh. Ini ada satu hadis Rasulullah SAW, liul ghani zulmun, menunda-nunda membayar hutang adalah satu kezaliman. Hutang tuh dibawa mati Pak. Iya memang betul dibawa mati. Kita mesti paham juga, ya. Jadi yang berhutang kalau sudah jatuh tempo dan dia punya harta untuk membayar, maka harus ditunaikan hutangnya. Hutang itu yang pertama, bukan yang lain. Orang meninggal sebelum dibagiin warisnya, hutangnya dulu, bener nggak? Hutangnya dulu dibayar-bayarin. Kalau nggak ntar dibagiin warisnya, siapa lagi yang mau bayar hutang bapaknya kalau begitu? Yang hutangnya dulu dibayarin. Yang wajib. Makanya ibu-ibu kalau ada yang hutang puasa sama mau apa satu lagi, yang dikudu dibayar hutang puasanya dulu Bu ya.
Hutang puasa, karena yang wajib itu. Ya, begitu juga hutang dalam hal harta. Maka yang wajib dibayarkan ya adalah yang sudah jatuh tempo dan kita bisa membayarnya, maka itu. Kalau ada lebihan, ya kalau ada lebihan, tadi ya Ustadz katanya nggak boleh ada tambahan Ustadz. Nah, nggak boleh ada tambahan. Maksudnya nggak boleh ada tambahan kalau disyaratkan, diakadkan di awal. Tapi kalau nggak diakadkan boleh nggak? Sunnah kata Rasulullah. Ya, itu apa itu? Di bawah apa itu? Oh bukan ya. Ada lagi nanti di bawah, di slide yang bawah. Jadi Rasulullah SAW ketika mengembalikan ya barang yang dihutang, pernah Rasulullah meminjam unta. Unta yang dibalikan sinan, umurnya 2 tahun. Ketika dikembalikan umurnya 4 tahun. Nah, ini kan lebih mahal. Dan kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya orang yang berhutang itu adalah orang yang memberikan tambahan pada orang yang dibayarkannya. Baik, next ya. Nah ini dia ya. Khiyarukum ahsanum qadha'a. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengembalikan pinjaman dengan sesuatu yang lebih baik. Ini syaratnya tidak boleh diakadkan di awal. Jadi jangan sampai disyaratkan. Kalau disyaratkan nggak boleh, tapi kalau nggak disyaratkan boleh. Ustaz, waktu ngasih nggak disyaratkan, tapi dia kedip-kedip Ustaz gini-gini, gimana? Kode itu mah, kode nggak boleh, sama aja nggak boleh. Ya, kata Ustaz nggak boleh kalau diakadin. Kita kedip-kedip ini 10%, nggak boleh, nggak boleh. Syarat itu maka nggak boleh. Ya, wah, ini dicari-cari celahnya nih ya, nggak boleh. Nah ini yang perlu nih, ya. Tambahan, ya, yang disyaratkan di awal hukumnya haram, jatuhnya riba, betul ya? Tuh. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, kullu qardin jarra naf'an yang menghasilkan manfaat, yang ada tambahannya, fahuwa riba, maka dia adalah jatuh pada riba. Kalau disyaratkan. Yang minggu lalu Anda sudah sebut ya, kullu qardin jarra naf'an. Qardin itu pinjaman ya, bukan barang ya, bukan barang. Kan kemarin Anda berikan contoh, ada qard, ada i'arah atau ariyah. Kalau qard itu pinjaman yang berbentuk uang, yang berbentuk emas, yang berbentuk bahan pokok, itu dia, itu nggak boleh ditambah. Adapun pinjaman yang berbentuk barang, maka ini boleh, nggak termasuk dalam kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, karena dia bukan akad, bukan disebut dengan i'arah. Baik, begini maksudnya. Dalam bahasa Indonesia, hutang itu yang kita pahami apa hutang? Hutang orang meminjam, kan gitu ya? Saya berhutang dong, saya meminjam. Kalau hutang itu dikembalikan nggak? Dikembalikan. Itu definisinya hutang. Kalau dalam bahasa Arab, ternyata hutang itu banyak redaksinya. Yang pertama, redaksi yang pertama yang kita pahami, yang sama seperti dengan bahasa Indonesia adalah qard, yaitu pinjaman yang tadi kita contohkan, pinjaman uang misalnya. Bagaimana dengan pinjaman misalnya barang? Ya, pinjaman barang misalnya motor lah contohnya paling mudah, motor. Anda pinjam motor ya, kenapa? Motor Anda rusak. Ini sebentar nih pinjam ke sono, mau ke pasar, udah janjian sama orang misalnya. Pakai motor. 1 jam lagi balik. Ya kan? Kata Ustadz, kalau pinjam nggak boleh ditambahin. Nggak boleh tambahin minyaknya, BBM. Wah, kalau begini urusannya, wah, kacau nih. Kira-kira dikasih pinjam lagi ya besok-besok? Kagak. Mana bolok-bolok nih, bau ikan ini lagi nih. Wah, kotor, kan baru masuk pasar. Blok nih jadinya nih. Ya nggak boleh. Bukan, itu bukan qard, itu namanya ariyah. Ariyah itu hutang, tapi bukan hutang uang, tapi hutang barang.
Kalau hutang barang nggak masuk yang kayak gini, jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau mau dikembaliin, tambahin dulu nih bensinnya, dipulin kek. Atau misalnya, waduh kotor banget ini, belok-belok nih habis hujan nih, semprot dikit, atau masukin ke steam sebentar. Wow, pas dikasih, wah elah, ini motor jadi mengkilat ini. Ya, iya, ya kan? Bisa-bisa ente kapan minjem lagi nih, kan begitu. Ente kapan minjem lagi nih motornya, Masya Allah, baik banget nih. Ya, pas di start, wah motor full lagi barangnya, bensinnya. Nah, ini boleh. Paham ya? Nah, jadi ada perbedaan nih antara barang dengan uang. Baik, yang kedua, nih, lihat yang kedua. Tambahan yang tidak disyaratkan, ya, maka dia boleh. Ya, tambahan yang disyaratkan maka dia boleh. Tadi sebetulnya hadisnya sudah disebut tuh. Ya. Kana li ala Rasulullah SAW, ya, atau hadis yang di atas saja ya, khiyarukum ahsanum qada'ah. Seorang yang mengembalikan dengan yang lebih baik tanpa disyaratkan itu adalah yang lebih baik. Sesuatu yang dikembalikan, kemudian dikembalikannya itu lebih daripada ya pokoknya tanpa disyaratkan, mau barang ataupun mau uang, boleh silakan. Minjemnya duit, dikembalikan, nih alhamdulillah nih ada bonus nih, alhamdulillah nih 100.000 misalnya, boleh nggak? Kalau nggak disyaratkan, boleh. Tambahannya bukan duit, dibeliin martabak nih, alhamdulillah dapat martabak nih, boleh nggak? Halal, insya Allah halal, boleh, ya, boleh tuh. Ya mau uang mau barang boleh, nggak boleh dipersyaratkan. Baik, yang ketiga, hadiah sebelum lunas. Kita bagi jadi dua. Hadiah sebelum lunas, yang pertama di situ dibilang tidak boleh. Maksudnya gimana sih? Kalau terkait dengan utang, misalnya gini. Misalnya tadi contohnya tadi ya, saya pinjam duit 1 juta, ya nanti akhir bulan saya kembalikan. Udah mau akhir bulan, ya kan? Udah kudu bayar. Biar saya kagak bayar, saya kasih hadiah dulu dah. Panjer. Kadang-kadang ini kan kalau 1 juta ngomongnya, kalau 100 juta, ya enggak? Kalau 100 juta, wah gimana nih? Udah dah, saya kasih hadiah apa kayak gitu. Habis itu, Assalamualaikum, salam. Alhamdulillah nih ada hadiah. Ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya, boleh nggak ntar sebulan lagi gitu ya? Nah, ini ngakalin, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh Bu. Ya kenapa? Karena sudah terikat di awal, akadnya adalah 1 bulan. Dia ngakalin, dikasih hadiah supaya jadi 2 bulan. Nggak boleh. Kalau mau bilang, anak nggak bisa bayar nih. Bener anak nggak bisa bayar. Duit juga lagi nggak ada. Bilang, maka dia akan memberikan waktu tambahan. Jadi jangan diakalin dari kitanya, biarin dari keikhlasannya dia. Itu dia. Terus yang kedua, boleh jika tidak terkait dengan utang. Ya, udah biasa antum nih ngasih martabak ke dia, ya kan gitu ya. Hampir tiap minggu ngasih martabak, dia udah ngutangin nih, tapi ngasih martabak juga nih orang. Nggak apa-apa, karena udah menjadi kebiasaan. Boleh nggak kalau kayak gitu? Boleh, udah jadi kebiasaan. Jangan dikatakan, ente nggak boleh ngasih martabak aneh, ente belum lunas. Jangan, nggak boleh, biarin aja. Emang udah biasaan begitu, nggak apa-apa. Kadang-kadang khawatir, ada yang sampai khawatir begini, Ustaz, saya pernah minjem Ustaz sama teman saya nih. Ini mahasiswa nih, mahasiswanya ini banget ya, sampai perhatian banget. Si Fulan ini bestie sepertinya, ya. Mungkin dia punya utang yang belum dibayarkan. Ustaz, saya minjem sama Ahmad Ustaz, duit, ya jajan 300.000. Emang Ahmad ini orang sini Ustaz, orang sini. Saya kan orang perantauan Ustaz, jadi perlu, ya kadang-kadang perlu duit, saya bilang sama dia, Ustaz, cuman sering saya diboncengin naik motor Ustaz. Ya, saya diboncengin naik motor sama dia. Sekali-sekali Ustaz, kalau saya pengen ngasih hadiah ke dia, boleh nggak Ustaz? Misalnya dia pengen, ya misalnya gitu ya, dijajanin gitu misalnya. Artinya, ya ini kan hadiah ya. Kalau itu adalah kebiasaan antum, ya biasa ngetraktir lah bahasanya, maka boleh nggak apa-apa. Tapi gara-gara antum ngetraktir supaya bayar yang 300.000 ini entar jadi entar nggak boleh, gitu. Kadang-kadang diakalin ini orang, ya.
Atau dia terlalu khawatir, Ustaz saya dipinjemin Ustaz duit, saya dikasih naik motor terus, boleh nggak Ustaz? Ya boleh, kebiasaan dia. Betul nggak? Kebiasaan yang masih ngasih minjem duit adalah ngeboncengin dia. Artinya dia takut yang diboncengin itu, dia yang diboncengin itu mendapatkan manfaat. Nah ini kan juga jangan. Dia udah biasa ngeboncengin, ya biarin aja. Ngalir seperti biasa. Tapi yang selanjutnya ada yang disebut dengan penagihan dan denda. Penagihan, kalau yang ngutang itu belum atau tidak mampu, nah itu dia ya, maka diberikan kelonggaran dan tidak boleh didenda. Jadi orang nggak mampu bayar hutang, dia nggak bisa bayar pada jatuh tempo, jangan ditambahin, baik dari tambahan riba maupun denda, penalti lah, biaya tarikan lah, macam-macam nih, administrasi lah, provisi, biaya preman, nah nggak boleh, ya. Nah tadi yang disebutkan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, nggak boleh. Malah justru sebaliknya dalam Islam itu kalau orang lagi kesusahan maka dia dibantu. Kalau kita nggak mau bantu duit tambahin, bantu waktu yang lebih longgar, silakan. Kita ingat aja bahwa ketika kita memang membantu dia dalam kesusahan, kemudian ya kita mengatakan bahwa saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu saya, jadi itu insya Allah. Kan gitu ya. Kita harus yakin banget itu ketika orang lagi kesusahan ya kita bantu. Kira-kira keingetan nggak tuh dia tuh? Lagi susah-susahnya gitu ya, uang cuma sejuta-sejutanya kita kasih ke dia, luar biasa. Keingetan. Kadang-kadang ntar anaknya udah gede, yang bantuin lu sembuh dulu tuh, dia tuh. Tuh, coba sampai diomongin kadang-kadang. Ya. Nah itu penagihan mampu namun tidak mau bayar. Nah, yang kedua, mampu tapi kagak mau bayar. Ini bagaimana? Gimana nih? Hah? Didenda ya? Nah, didenda pun ada aturannya. Sebetulnya denda itu nggak ada dalam Islam. Yang ada tahdzir. Yang ada memberikan dalam fatwa ini ada nih sebetulnya. Yang memberikan kedisiplinan ya, disiplin supaya orang itu harus bayar tepat waktu. Jadi gini, kalau dia mampu membayar tapi dia tidak mau membayar, pertama dia zalim, betul ya tadi ya. Matriul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran. Dia mampu, dia tahu waktu bayarnya, dia ada duitnya, dia nggak mau bayar, malah dia pakai buat yang lain, itu zalim. Ya, itu dari sisi yang berhutang. Dari yang sisi yang orang yang memberikan hutangnya kadang-kadang, aduh, saya nggak enak. Kadang-kadang gitu ya, ada nggak enaknya gitu ya, ada nggak enaknya. Lu pelit amat lu, tahu dikata gitu, ya kan? Baru segitu doang, ditagih-tagih mulu, wah galakan dia nih. Ada yang gitu? Ada yang gitu, wah udah dah, saya nggak mau nagih lagi dah. Nah dalam Islam ada namanya hisbah. Orang yang ya mengatur ini dari sisi ini adalah pemerintah harusnya. Jadi boleh dijatuhkan denda. Boleh dijatuhkan denda ya. Dengan ketentuan dendanya itu tidak boleh menjadi milik orang yang memberikan hutang. Makanya ada perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, termasuk leasing syariah atau leasing konvensional itu beda. Ya, berbedanya salah satunya dalam hal ini, ketika orang nggak bisa bayar, ya mobil, motor, rumah nggak bisa bayar gitu ya, maka biasanya ya kalau konvensional dulu nih, main tarik aja dia udah, ya kemudian dilelang, kalau ada sisanya dikasih, kalau nggak ada nggak bakal dikasih, udah itu habis, walaupun tinggal sebulan 2 bulan lagi cicilannya. Dan bagi perusahaannya yang konvensional, pokoknya, bunganya,
dendanya, semua itu diklaim menjadi milik milik perusahaan. Nah, dia nggak ngebedain tuh yang halal, yang haram, yang subhat, pokoknya masuk ke rekening perusahaan. Kalau yang syariah nggak boleh, seharusnya nih nggak boleh, walaupun kadang-kadang bandel juga, ya harusnya nggak boleh. Yang harus dimiliki, yang menjadi milik ya perusahaan yang syariah adalah yang dipinjemin tadi aja udah, ya biaya tariknya, atau misalnya kalau kita bilang ada biaya penalti lah, biaya penalti ada berapa persen, itu nggak masuk ke dalam rekening perusahaan, nggak boleh, harus dipisahin. Karena itu bukan uang atau bukan haknya. Jadi uang itu masuknya kemana? Kemana kira-kira? Kemana? Memang dia akan ditampung dulu di rekening perusahaan, ya bukan rekening milik perusahaan ya, mungkin ada nama rekeningnya. Kemudian dia harus salurkan kepada orang-orang yang berhak, ya. Kalau kita bilang mustahik, kayak gitu ya, orang fakir miskin, CSR dan seterusnya. Karena ini bukan dana zakat, maka bebas peruntukannya buat orang-orang yang memerlukan. Kalau dana zakat kan ada ketentuannya, hanya kepada 8 golongan mustahik zakat, ada 8 golongan. Kalau yang disebut mustahik saja nih umum, ya bisa orang fakir, bisa orang miskin, bisa orang yang ya semua yang kekurangan. Jadi perbedaannya, ya supaya kita mendapatkan kepastian, dia nggak boleh sembarangan. Oh, kalau dalam Islam enak, kenapa nggak ada dendanya? Nggak boleh begitu akhirnya. Tetap harus ada hukuman bagi orang yang tidak mau membayar tepat waktu padahal dia mampu. Makanya ada fatwa MUI nomor 17 tahun 2000 ya yang mengatakan boleh untuk mengambil dana apa tadi? Denda. Penalti, bahasanya macam-macam ya. Kadang-kadang penalti, denda dan seterusnya. Yang penting tidak memberatkan. Baik, itu pinjaman. Sekarang, next. Bentuk-bentuk pinjaman banyak. Ya, yang kita sebut dengan pinjol. Sebetulnya mau pinjaman, mau pinjol sebetulnya sama. Intinya adalah dia pinjaman. Cuman bentuknya kalau dulu pinjaman itu datang orangnya, ya kan gitu ya, datang orangnya, uangnya dikasih cash, saya tadi perlu Pak, nih saya kasih. Ketemu tuh, rukunnya ketemu semua. Antara orang yang memberikan pinjaman, orang yang mendapatkan pinjaman, uang pinjamannya, dan sigotnya, kobulnya. Ada ya? Nah kalau yang online berarti nggak ketemu. Bagaimana maksudnya nggak ketemu? Seperti jual beli online. Kan udah pada pernah kan jual beli online ya, di handphone. Ya, kita beli sesuatu ketemu nggak sama sellernya? Kagak. Kadang-kadang barangnya udah ada belum? Belum. Kadang-kadang PO juga. Pak, mau yang kayak gimana Pak? Kita pesenin Pak. Oh, oh, Masya Allah, belum ada barangnya. Nggak ketemu sama orangnya. Sigot, ijab kabulnya ketemu nggak? Nggak juga. Coba bayangin. Boleh nggak kayak gitu? Boleh? Jual beli online boleh nggak? Boleh jual beli online. Asal bener, bukan tipu-tipu. Begitu juga pinjaman online. Ya, kita di sini disebutkan yang namanya pinjaman online itu adalah ya seperti pinjaman biasa, tetapi dengan cara tidak berjumpa. Di sini ada ghorornya. Ghoror itu ketidakpastian dalam pinjaman online. Ya, mungkin punya pengalaman ya. Ada yang punya pengalaman nih. Kalau dulu orang mau pinjem, itu biasanya ada yang disebut dengan 5C. 5C ya? Ada 5C, kalau nggak salah ya. Dulu. Jadi kalau mau minjem ke bank, lembaga keuangan, itu kudu ada ya 5C, harus dicontreng. Apa aja tuh? C yang pertama, ada 5, apa lo? Nah, belum kayaknya nggak ada yang pernah minjem sama bank nih kayaknya nih. Alhamdulillah ya, luar biasa ini. Ya, biasanya akan dilihat orangnya, ya. Kemudian biasanya akan dilihat apa lagi?
Kekayaan, jaminan, kolateral. Ada nggak agunannya nih orang mau minjam, bener nggak? Baik. Kemudian apa lagi? Gaji. Biasanya ada kan gaji, slip gaji ya. Ada slip gaji, ada komitmen, ada kan? Saya bahkan bayar siapa? Oh, tanda tangannya banyak banget tanda tangannya. Kadang-kadang bini juga disuruh tanda tangan tuh. Ya, Pak, ini Pak ya, kita saksikan semua nih di notaris. Wah, panjang banget. Itu dulu. Sekarang gimana sekarang? Timbang handphone sama KTP doang. Ya, KTP kita suruh nyengir dah, foto. Udah dapat ditransfer. Begitu. Pak, nomornya udah berapa lama Pak? Setahun. Ya, kalau setahun tuh paling 5 juta atau kurang gitu ya. Nomornya berapa lama Pak? Udah saya pakai 20 tahun. 20 juta Pak, 20 juta. Semakin lama nomor handphone yang dipakai nggak diganti-ganti, maka limitnya menjadi lebih besar. Wallahu alam tuh kenapa tuh ya bisa begitu ya? Jadi takut kali ya orang yang ganti-ganti handphone ini nggak bisa dipegang nih orang ini kali ya. Ini kabur-kaburan mulu nih, udah kasih dulu, udah dikit-dikit dulu misalnya. Mungkin, wallahu alam. Walaupun kita tahu ya dalam handphone itu chipnya juga bisa dilacak, ya datanya dan seterusnya. Dia punya pasti itu. Dia akan melihat itu. Nah sekarang itu ada horornya. Horor yang pertama apa? Bagi pemberi pinjaman menjanjikan kemudahan. Pokoknya Pak KTP sama ini aja udah Pak, nomor dah. Udah, syarat mudah menjanjikan ya pasti proof, bener nggak? Proof Pak, proof. Proof itu apa ya? Pasti diterima. Pasti Pak diterima Pak. Tidak menjelaskan akad secara rinci sehingga terkesan menjebak. Bukan terkesan menjebak, pasti menjebak itu. Pinjaman online itu bunganya nggak kira-kira tuh ya. Bulanan, bukan tahunan. Ada yang tahu bulanan, ada yang harian, ada yang harian juga. Ya. Coba kalau misalnya bunganya itu 3-4% misalnya per bulan. Per bulan ya. 3% aja lah misalnya 3%. 10 bulan bunganya berapa? 30%. Minjamnya 10 juta misalnya. Sebulan kudu balikin berapa? 10 tambah 30%, 13 juta dikudu balikin sebulan. Kalau setahun, nah ya lebih besar daripada pinjaman pokoknya daripada bunganya. Bunganya gede banget. 3 kali 10, 30 juta. Ya, bisa sampai seperti itu. Nah, itu yang kebanyakan orang akhirnya nyangkut, Pak. Ya, jadi dia dapat uangnya pertama-tama seneng ya, waduh, pokoknya senyumnya sumringah dapat duit. Habis itu sebulan 2 bulan dikumpul bayar, wah puyeng dah. Ya, nggak bayar 3 bulan, udah ada tuh. Orang gede-gede pada datang ke rumahnya. Orang akhirnya stres. Ya, kalau mau lihat data orang yang jatuh, ya sakit, bunuh diri itu banyak tuh. Ya, banyak ya Bu ya. Bunuh diri anak-anak kita nih yang kecil-kecil nih yang masih generasi Z ya, yang umur kuliah. Dia sudah berkawan sama temannya, temannya udah ganti handphone segala macam, akhirnya dia mau ganti. Timbang cuman handphone sama KTP dapat. Nah ini dia. Ya, dia nggak tahu bunganya itu ternyata besar. Ya, bukan kecil. Kalau bunga yang tahunan kan kadang-kadang ya lumayan lah. Walaupun bunga ya kita bilang nggak boleh. Tapi bunga online ini pinjaman online termasuk kartu kredit ya tadi ya, pay later itu gede-gede banget. Ya, nggak sama dengan pinjaman yang setahun 2 tahun. Dia jaraknya adalah bulanan. Baik, bagi penerima pinjaman tidak memberikan data yang sesuai, ada horornya kadang-kadang. Ya, ini Bapak juga mesti ngecek nih KTP-nya kadang-kadang. Ke Silk, ya ada Silk tuh apa ya? Silk BRI itu apa namanya Silk? Identitas dulu itu BI checking dulu namanya BI checking, sekarang namanya SILK. Allah alam, panjangannya nggak tahu. Jadi kadang-kadang KTP kita digunakan oleh orang lain untuk meminjam online. Kita nggak tahu-tahu ditelepon. Pak, begini-begini. Wah, saya kagak pernah, Pak. Ini Pak buktinya, Pak. Tuh, karena apa? Tidak memberikan data yang sesuai. Ya, jadi yang namanya KTP ini nggak boleh disebar, ya nggak boleh di-share.
Ya ini harus dijaga. Ya KTP palsu, alamat palsu, fotonya palsu. Orang mah yang penting keluarin aja dah. Duitnya apa namanya? Nggak punya rekening pun kadang-kadang ya untuk pinjaman online itu boleh. Ya Pak, saya nggak punya rekening. Bapak punya nomor rekening yang lain, temennya nggak ada masalah. Yang penting dia megang KTP sama handphone. Makanya anak katakan tadi, kalau handphonenya nggak bisa dipegang, artinya cuma setahun 2 tahun, biasanya limitnya juga nggak gede, kecil biasanya, ya nggak bakal gede. Emang akan dikasih 2 juta, 3 juta akan dikasih. Kenapa? Dia pasti akan banyak memerlukan orang-orang kayak gitu. Kalau dia nggak bisa bayar, dia akan kita samperin juga, kan gitu ya. Kalau dia bisa bayar, kita dapat keuntungan gede. Makanya nggak perlu banyak-banyak yang gede-gede nilainya. Dia ambil yang kecil-kecil tapi banyak modelnya. Nah ini yang perlu diwaspadai. Fatwa MUI memperbolehkan yang namanya pinjaman online. Ya, Anda juga bingung nih kenapa dibolehin? Mestinya enggak nih mestinya. Kan tadi kan pinjaman itu hanya untuk kebutuhan darurat, kebutuhan pokok. Tapi dibetulin di sini boleh. Yang pertama dengan syarat no riba, nggak boleh ada ribanya. No goror, nggak boleh ada yang goror tidak pasti. No maisir, nggak boleh ada spekulasi, judi. No tadlis, nggak boleh ada penipuan, boror atau ada bahaya. No zulm, tidak ada boleh kezaliman. Ya, tidak menunda pembayaran. Boleh, tapi nggak boleh menunda pembayaran. Kemudian yang ketujuh, kalau ya mau menunda pembayaran dengan syaratnya adalah tidak mampu. Restrukturisasi itu artinya ya membicarakan kembali bagaimana dia dalam mencicil bunga atau mencicil hutangnya. Misalnya yang udah disepakati 1 bulan lagi, ya maka karena dia nggak bisa, oke, ya jadi 2 bulan atau jadi 3 bulan dicicil. Bulan pertama 30%, bulan kedua 30%, bulan terakhir adalah sisanya. Nah ini diperbolehkan. Ya, walaupun demikian, ya Anda katakan prinsip daripada pinjaman tadi di awal apa prinsipnya? Ta'awun, saling membantu. Prinsipnya itu. Kenapa? Kita membantu orang di dunia dengan harapan kita juga akan dibantu di akhirat. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau mau bisnis, jangan pakai akad ini. Nggak boleh. Pakai akad yang lain, jual beli, ijarah, jual mudharabah, musyarakah, muzaro, dan seterusnya. Akad kerjasama, akad sewa menyewa, akad jual beli. Jangan pakai akad qard. Akad qard khusus untuk orang-orang yang memerlukan bantuan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.